Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الهاجرون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى المغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Lalu pekikan takbir menggema sahut bersahutan dari diri orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya. Jika tanpa izin dan nikmatnya, suara takbir itu tak terasa, membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Sebelum Ramadan tiba, sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadana. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan. Dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang berkah. Namun hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat untuk melaksanakan sholat tarawih. Setiap ahad subuh kita bersama-sama mendengarkan tausiah. Bahkan setiap selesai tarawih dan setelah salat subuh kita tadarus secara bersama-sama. Bulan di mana pahala ibadah berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni dan doa-doa dikabulkan. Bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa kita laksanakan sesuai dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya? Benarkah sholat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar?
Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah ada banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu. Bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan. Hari ini kita hanya bisa berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berumuran dosa ini, Allah berikan kesempatan nikmat indahnya hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa, sebagaimana sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhadani, farhadun inda fitri wa farhadun inda liqa'i rabbi, yang artinya orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan itu ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemarin sore di penghujung Ramadan kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara. Kita bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, anak-anak terlihat senang riang gembira bermain dengan teman sebaya. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga di mana karpet gorden diganti dengan yang baru atau dicuci. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari-hari biasanya. Seorang ayah terlihat puas dan bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju hasil peras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu menyicipi hidangan kue lebaran yang beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litakmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupi dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri dengan bertakbir mengagungkan Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semua, bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama adik kakak, ayah, ibu, kakek dan nenek. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan mengadu nasib di negeri orang. Ada yang bahagia karena di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada yang bahagia karena di momen Idul Fitri ini ia bisa pulang ke kampung halaman, tempat ia bermain semasa kecil kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tapi tentu di hari raya ini juga ada merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan
Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada bahkan yang bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bersedih di momen lebaran ini dia tidak bisa bersama dengan pasangannya. Ada anak kecil yang seharusnya usianya mendapatkan belayan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita melihat kanan kiri kita, melihat sekitar kita, adakah anak yatim yang perlu kita santuni. Jangan segan mensedekahkan sedikit harta, jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anna wa kafirul yatimi fil jannah hakada wa syari bis syabbati wal usta wa farajata bainahuma syai'a." Yang artinya, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya seraya sedikit meregangkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara tetangga, kerabat, baik yang jauh ataupun yang dekat. Sebagai manusia, kita semua takkan pernah luput dari khilaf, salah dan juga dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah bersangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai aneka keragaman. Kita hidup di lingkungan dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan latar belakang. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Marilah kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dari berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak di media sosial. Jangan hanya karena mengetik 1-2 kata kita bermusuhan antara saudara. Apa yang nyata, mari kita satukan. Apa yang putus, mari kita sambungkan. Apa yang berjarak, mari kita dekatkan. Di hari yang indah ini, jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafkan. Terlebih hadirin, marilah kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita. Kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridhollahi fi ridhol walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih bersama kita di dunia ini. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat semangat walaupun keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa membelikan baju baru untuk anak-anaknya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Sosok yang dengan kita memperbaiki kepadanya dapat menghantarkan kita menuju surganya. Apa kabar orang tua kita hari ini?
Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membahagiakan orang tua kita? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari semakin bertambah umurnya. Tenaganya tak sekuat seperti dahulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama kedua orang tua? Hadirin rahimakumullah, jika kita dengan ikhlas peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan dan membesarkan kita. Tak setimpal dengan beratnya ibu mengandung selama 9 bulan. Takkan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan. Takkan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Dan hadirin rahimakumullah, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka, dan jangan sampai kita lupakan untuk mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa dari kita. Mereka pastinya akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak yang soleh. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami terasa rasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami pernah marah dan juga membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat dia sedang sakit dan juga membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, jika waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami kesempatan berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan ajab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami atau lantaranlah kami anak-anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon padamu ya Allah untuk orang tua saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa mereka, ampunilah dosa mereka ya Allah. Lipat gandakan pahala mereka ya Allah. Berikanlah tempat terbaik untuk mereka ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, marilah kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan kedua orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan sholat, untuk lebih rajin menunaikan zakat dan sedekah, banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin-kemarin kita melihat saudara kita, ada yang sudah dibalut dengan kain kafan, yang mandinya pun dimandikan, yang sholatnya juga disolatkan, bisa jadi hadirin, bisa jadi berikutnya itu giliran kita. Bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolati, kita yang dikafan. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian yang akan datang menghampiri.
Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa kita sudah dihapuskan. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ursila wa salama ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عجيب أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfiril muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa izzil syirka wal musyrikin wansur man nasara din wa hadil man hadal muslimin wa dadir a'da'id din wa li kalimati ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahman Rahim, pada saat ini kami berkumpul di musala ini, kami bermunajat kepadamu ya Allah, kami mengibadah kepadamu ya Rabb, kami mengangkat kedua tangan kami, menundukkan hati dan pikiran kami. Kami mengaku banyak dosa saat ini ya Allah. Ya Rabb, ampunilah, ampuni seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, yang penuh dengan maksiat dan penuh dosa. Ampuni ya Allah, yang selama ini kami banyak meninggalkan sholat. Hari-hari kami terlewat tanpa pernah membaca Al-Quran ya Allah. Betapa sekian lama kami pelit, kami mengaku bersalah, dan kami mengaku berdosa kepadamu ya Allah. Ya Rabb, di hari kemenangan ini kami mengangkat kedua tangan kami, berdoa untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangi orang tua kami ya Rabb, sayangi orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sayangi mereka ya Allah, sampaikanlah salam rindu salam kangen kepada mereka ya Allah. Salam rindu salam cinta kepada mereka ya Allah. Sampaikan permohonan maaf kami semenjak mereka kembali. Semenjak mereka kembali kepada kami, jangan berdoa buat mereka ya Allah. Ya Rabb, ampunilah segala kesombongan kami. Pada pagi yang indah ini terbayang wajah mereka, terbayang kami ketika membentak-bentak kedua, terbayang ketika memohon mereka, terbayang segala kejahatan yang pernah kami lakukan pada kedua orang tua kami ya Allah. Maka sampaikanlah ya Allah, maafkanlah
anakku ini, wahai Bapa dan ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkanlah umurnya ya Allah. Berikanlah kebahagiaan di sisa umur mereka ya Allah. Ketika seandainya Engkau panggil mereka, panggil dengan husnul khotimah ya Rabb, ya Allah. Ya Rabb, hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah ya Allah. Keluarga yang mencintai-Mu, keluarga yang mencintai Rasul-Mu, keluarga yang Engkau sinari dengan cahaya Al-Quran, keluarga yang Engkau beri petunjuk, keluarga yang selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami soleh-solehah, jadikan anak-anak kami yang mampu mengantarkan kami menuju surga-Mu ya Allah. Anak-anak yang membahagiakan di dunia dan juga membahagiakan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, panjangkanlah umur anak-anak kami, agar kami bisa melihat kesuksesan mereka, agar kami bisa menggendong cucu-cucu kami ya Allah. Bagi anak kami yang sudah meninggal dunia, terimalah amal ibadahnya ya Allah, dan tempatkanlah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami yang solihah ya Allah, istri yang mampu menjaga kehormatannya ketika kami tinggal bekerja, istri yang memberikan motivasi, istri yang bisa menjadikan tarbiyah untuk anak-anak kami, istri yang mampu mendidik anak-anak kami, istri yang bisa memberi kedamaian, ketenangan buat kami ya Allah. Ya Allah, kami para suami memohon ampun pada-Mu ya Rabb, karena kami tidak berterima kasih kepada istri kami. Di setiap malam bulan Ramadan, istri kami bangun terlebih dahulu untuk menyiapkan, untuk membuatkan makanan sahur buat kami, dan setiap sore sudah sibuk menyiapkan hidangan untuk berbuka. Maka ya Rabb, di hari ini kami mohon pada-Mu ya Allah, jangan Kau sentuh tangan-tangan para istri kami oleh api neraka, karena dengan tangannya kami bisa melaksanakan sahur, karena dengan tangannya kami bisa menyantap hidangan untuk berbuka. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang soleh ya Allah, suami yang mencintai-Mu dan Rasul-Mu, suami yang takut kepada-Mu ya Allah, suami yang mampu memberikan rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, untuk istri-istri yang hadir saat ini, mereka memohon ampun kepada-Mu ya Rabb, karena jarang sekali bersyukur atas rezeki-Mu melalui perantara suaminya. Dan untuk para istri-istri selalu menuntut banyak tanpa mempedulikan kemampuan suami. Kami tidak pernah mau tahu kesulitan suami dalam mencari nafkah. Maka kami mohon pada-Mu ya Allah, jadikanlah setiap tetesan keringat, setiap lelahnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, Engkau jadikan sebab dijauhkan dari api neraka. Ya Allah ya Rabb, jika seandainya hari ini, esok hari, atau kapanpun Engkau panggil kami dengan keadaan husnul khotimah, panggil kami dalam keadaan yang baik, keadaan mulia ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, ketika Engkau mencabut nyawa kami mengucapkan la ilaha. Ketika Engkau mencabut nyawa kami, izinkan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, ambil nyawa kami saat kami sedang membaca Quran. Cabut nyawa kami dalam keadaan sujud ya Allah. Panggil kami dalam sholat atau dalam tawaf mengelilingi Ka'bah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terimalah ibadah puasa kami ya Allah, terimalah tadarus kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami,
Jadikan kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang Engkau berkahi dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Rabb, siapapun yang terlibat dalam salat Idul Fitri ini, jangan Kau hinakan mereka, jangan Kau siksa mereka. Berilah rezeki yang halal dan juga berkah, ya Allah. Rezeki yang banyak, ya Allah. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang sedang sakit, keluarga kami yang sedang sakit, tetangga kami yang sedang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Bagi mereka yang belum mempunyai keturunan, Engkau beri keturunan yang soleh-solihah, ya Allah. Jika ada yang belum punya jodoh, Engkau berikan jodoh yang soleh dan juga solihah, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'aliyyil 'azim wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.